Pengertian DBMS adalah perangkat lunak untuk mengelola penyimpanan dan memanipulasi data secara efisien. DBMS mengoptimalkan penyimpanan, pengembalian, dan memanipulasi data, memastikan keamanan integritas data. Arsitektur DBMS yaitu ada 3. 1. Seluruh proses pada satu mesin, contohnya SQLite. 2. Berkomunikasi langsung dengan server database, contohnya MySQL. Yang ketiga terdiri dari UI, logika bisnis dan database, contohnya e-commerce. Single tier arsitektur yang pertama yaitu seluruh proses UI, logika aplikasi dan database berada di satu mesin. Contohnya SQLite, Microsoft Access. Two tier arsitektur atau yang kedua yaitu 1. Klien berkomunikasi langsung dengan server database menggunakan protokol seperti ODBC atau JDBC. 2. Contoh aplikasi desktop dengan MySQL. 3 tier arsitektur atau yang ketiga yaitu 1. UI antarmuka pengguna. 2. Logika bisnis server aplikasi. 3. Database penyimpanan data. Contohnya yaitu aplikasi berbasis web. Komponen utama dari DBMS yang ketiga yaitu 1. Query processor yaitu menerjemahkan perintah pengguna. Yang kedua yaitu storage manager yaitu mengelola penyimpanan data. Yang ketiga yaitu transaction manager yaitu menjamin integritas data. Yang keempat yaitu data dictionary yaitu menyimpan metadata. Query processor yaitu menerjemahkan perintah pengguna menjadi eksekusi database, yaitu 1. DDL compiler, 2. DML compiler, 3. Query optimizer. Storage manager yang pertama adalah mengelola data pada media penyimpanan, yang kedua mengatur alokasi ruang penyimpanan, dan yang ketiga mengelola indeks dan backup. Selanjutnya ada transaction manager yaitu menjamin integritas data dalam transaksi dengan prinsip ACID yaitu atomicity, consistency, isolation, durability. Jenis DBMS ada 4 yaitu yang pertama relational DBMS yaitu ada MySQL, PostgreSQL, dan yang kedua ada NoSQL DBMS terdiri dari MongoDB dan Cassandra. Yang ketiga Hierarchical DBMS terdiri dari IBM IMS. Dan yang terakhir adalah Network DBMS yaitu IDS, Relational dan NoSQL DBMS. RDBMS, data disimpan dalam tabel cocok untuk data terstruktur. Dan kalau NoSQL cocok untuk data semi terstruktur seperti JSON. Studi kasus sistem perbankan. Yang pertama, RDBMS digunakan untuk mencatat transaksi, data nasabah, dan laporan. Dan yang kedua, menjamin konsistensi data menggunakan prinsip ACID tadi. Selanjutnya ada studi kasus media sosial. Yang pertama, NoSQL digunakan untuk data semi terstruktur seperti postingan. Dan yang kedua, Graph database digunakan untuk hubungan antara pengguna, contoh Neo4j. Kesimpulan, DBMS adalah teknologi penting untuk mengelola data dalam berbagai sistem dengan memahami arsitektur, komponen, dan jenisnya. Kita dapat memilih DBMS yang sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih sudah menonton video presentasi kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya.